Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang aturan hukum kepada para nasabah pinjol yang sengaja menggagal bayarkan pinjolnya. Itu sama dengan penipuan dan pemalsuan. Gitu ya. Nah, penting sekali bagi para Galbayers ya untuk menonton video ini sampai akhir agar tidak lagi takut, tidak lagi cemas, tidak lagi was-was gitu ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bangun pagi-pagi ya sudah takut gitu ya. Anda wajib nonton video ini gitu. Oke, nah di sini saya sudah mendapatkan screenshot dari mungkin subscriber saya gitu ya. Dia ini mengirimkan ini screenshot ini di Telegram Raja Galbay gitu ya, minta solusinya gitu. Dan dia mengaku bahwa dia ini tidak berani membuka WA-nya gitu ya. Nah, sedikit saran buat Anda gitu ya, bagi yang masih baru-baru Galbay gitu ya, saran sedikit buat Anda, Anda itu wajib mematikan ya, tanda centang biru Anda di WA itu gitu ya. Karena ketika ada DC yang nagih dan centang biru Anda itu masih ada gitu ya, DC pinjol ini akan semakin ganas menagih Anda gitu ya. Apalagi Anda itu tidak membalasnya gitu. Wah, ini nih takut nih gitu ya. Menurut DC pinjolnya gitu ya. DC pinjol menyangka Anda takut. Nah, dan itulah satu-satunya yang DC pinjol harapkan. Ya, ketakutan Anda agar Anda itu bisa disetir ya, jual mobil, jual harta Anda gitu ya. Anda akan menyesal di akhir gitu, oke. Atau kalau nggak mau repot-repot ya, ketika ada DC menagih ya itu langsung hapus dan blokir saja gitu ya. Atau nggak mau repot lagi, Anda wajib ganti WA Anda gitu, oke? Ya, nah ini ya mari kita baca dulu ya, tagihan dari pinjol apa ini nggak tahu. Dia ini menamai DC ini adalah pinjol edan gitu, karena mungkin sebelum-sebelumnya sudah menagih dengan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, dia ini sudah tidak kuat ketika di WA seperti ini. Kita baca dulu ya. Data Anda sudah terdeteksi di FDC atau Fintech Data Center sebagai nasabah yang terindikasi melakukan kesengajaan kelalaian dalam hutang piutang. Anda melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform. Tindakan ini bisa berujung pada vonis penipuan dan pemalsuan yang akan merugikan Anda di kemudian hari. Mohon kerjasamanya untuk segera melunasi tagihan Anda hari ini agar kami tidak memperpanjang kasus indikasi penipuan dan penggelapan uang perusahaan ini. Balas pesan ini jika Anda memiliki etika dan niat baik gitu ya. Nah, seperti ini ya. Dia ini nasabahnya ini sudah tidak kuat karena melihat atau membaca tagihan seperti itu. Nah, saya ingin membahas ya, saya ingin membedah ya agar Anda ini ya mindsetnya itu normal kembali, pikirannya itu jernih kembali. Gitu, oke. Yang pertama di sini ya, Anda melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform gitu ya. Nah, gimana bisa seorang nasabah atau satu orang ya bisa melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform ya, padahal yang menyetujuinya adalah pinjolnya sendiri. Jadi ini adalah mindset yang dibolak-balik oleh DC pinjol edan ini. Gitu ya. Anda melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform. Wong pinjolnya sendiri meng-ACC ya. Wong pinjolnya tahu ya, sudah tahu di FDC ini ya bahwa nasabah ini punya hutang banyak di pinjol. Kenapa masih di ACC saja? Masih disetujui saja pengajuan hutangnya gitu. Jadi yang salah adalah pinjolnya, oke, bukan nasabahnya. Jangan dibolak-balik. Ya, karena pikiran keruh, ya, nasabah ini pikirannya keruh, sedang takut gitu ya. Jadi tidak bisa berpikir jernih gitu ya. Melihat kalimat Anda melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform, padahal ini adalah ulah pinjolnya sendiri. Dihutangi oleh nasabah yang sudah banyak punya pinjaman online gitu ya. Oke, jadi ini tidak relevan ya, ini tidak kuat ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu ya, bahwa ya orang yang melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform itu adalah orang yang melakukan penipuan. Itu tidak bisa ya. Lanjut, tindakan ini bisa berujung pada vonis penipuan dan pemalsuan yang akan merugikan Anda di kemudian hari. Oke ya. Nah ya,
Jadi tindakan sengaja galbay ini atau banyak pinjam sekaligus di beberapa platform itu ya bisa berujung pada vonis penipuan dan pemalsuan. Ya, ini sekali lagi ya tidak masuk akal ya dan memang pinjol ini edan gitu loh ya. Bagaimana bisa orang yang terlilit di hutang pinjol di puluhan aplikasi pinjol itu dianggap sebagai penipu atau pemalsu ya? Itu sangat salah sekali. Kenapa ini bisa salah ya? Karena Anda atau nasabah ini bisa divonis penipuan dan pemalsuan ketika Anda itu memalsukan dokumen negara untuk pengajuan hutang. Ya, contoh Anda memalsukan KTP, Anda memalsukan KK gitu ya. Itu bisa ya, itu bisa divonis gitu ya. Itu bisa divonis penipuan dan pemalsuan. Tapi kalau banyak galbay dipinjol, bahkan sengaja galbay dipinjol itu tidak bisa divonis penipuan dan pemalsuan. Gitu loh. Bagaimana bisa ya ketika si A ini sengaja galbay lalu disidang ya, ditanya oleh hakim ya, Anda kenapa sengaja galbay? Loh, siapa yang sengaja galbay? Kata A-nya gitu ya. Siapa Pak Hakim yang sengaja galbay? Saya ini terjerat pinjaman online ya, di puluhan pinjaman online gitu loh. Kenapa pinjolnya meng-ACC atau menyetujui pengajuan pinjaman saya. Nah, gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalimat ini bisa menjadi bumerang atau senjata makan tuan untuk pinjolnya. Gitu loh ya. Karena tidak bisa orang yang sengaja galbay gitu ya, itu divonis penipuan dan pemalsuan ya. Nanti kalau nasabah ini mengaku di depan hakim atau di depan siapapun gitu ya, saya tidak sengaja galbay, saya tidak bisa bayar, Pak. Gitu ya. Mau gimana kalau seperti itu? Ya. Jadi sekali lagi ya, tidak bisa orang yang banyak galbay atau banyak pinjam sekaligus di beberapa platform ya, itu divonis penipuan dan pemalsuan. Bahkan ya, ketika Anda itu sengaja memalsukan KTP, memalsukan KK, memalsukan SIM ya, jangan ditiru ya. Tapi ya bahkan ketika Anda seperti itu ya, tetap yang salah itu adalah pinjolnya atau badan pembiayaannya karena meng-ACC data yang tidak terdaftar di Disduk Capil. Oke? Ya. Bagaimana bisa ya data palsu yang tidak terdaftar di Disduk Capil ya itu di-ACC gitu loh. Nah, berarti yang melakukan penipuan dan pemalsuan adalah karyawan pinjolnya sendiri ya. Dia mengetahui sistem internal pinjolnya. Ya, maka dari itu dia itu memalsukan KTP, memalsukan KK ya sehingga di-ACC pengajuannya gitu ya. Jadi yang harus diselidiki adalah karyawan pinjolnya ya. Karena kenapa ya? Kita mau bikin KTP semirip apapun ya dengan KTP keluaran pemerintah gitu ya. Kita mau bikin KK semirip apapun ya, itu tetap saja tidak bisa cair karena datanya palsu, tidak terdaftar di Disduk Capil gitu ya. Kalau sampai ada ya data palsu yang cair itu adalah ulah dari karyawan pinjolnya sendiri. Ya, gitu. Oke, jadi ya sekali lagi tindakan ini bisa berujung pada vonis penipuan dan pemalsuan gitu karena Anda gagal bayar banyak di aplikasi itu adalah statement yang dibolak-balik agar Anda takut saja. Ya, oke. Lanjut. Mohon kerjasamanya untuk segera melunasi tagihan Anda di hari ini agar kami tidak memperpanjang kasus indikasi penipuan dan penggelapan uang perusahaan ini, gitu ya. Kalau yang pro galbay atau yang seperti saya, ya, Pak, gimana kalau diperpanjang saja kasusnya, gitu ya. Saya bersedia kok, gitu. Nah, gitu ya, kita tantang ya, bagi para pro galbayer gitu ya, tantang saja ya. Pak, saya mau diperpanjang nih kasus indikasi penipuan dan penggelapan uang perusahaan ini gitu ya. Nggak apa-apa Pak, nanti panggil saja gitu kan ya. Nah, tapi ya bagi para pemula yang baru galbay gitu ya, hal ini tidak akan terjadi gitu, oke. DC pinjol ya selalu itu melebih-lebihkan ya, menakut-nakuti Anda. Ya seperti ini ya, mohon kerjasamanya untuk segera melunasi tagihan Anda hari ini agar kami tidak memperpanjang kasus indikasi penipuan dan penggelapan gitu ya. Bagaimana bisa? Biaya pengadilannya berapa? Hutang Anda berapa? Anggap saja hutang Anda besar. Ya, hutang Anda misalkan
di Kredivo, di Indodana, di Akulaku, ya itu 20 jutaan semua. Ya, biaya pengadilannya itu lebih mahal daripada hutangnya. Gitu ya. Maka dari itu bisa saya pastikan ya, ini tidak akan terjadi. Ya, memperpanjang kasus indikasi penipuan dan penggelapan uang perusahaan ini gitu. Ini tidak akan terjadi gitu ya. Nah, ada lagi modus ya atau cara yang dipakai oleh DC gini. Jadi foto profil dari WA-nya ini adalah seperti pengacara atau berjubah hitam gitu ya di meja pengadilan gitu ya. Itu bullshit, itu fake. Anda jangan percaya ya. Anda jangan percaya hanya dari foto profil ya seperti hakim, jaksa, pengacara gitu ya. Itu jangan dipercaya gitu ya. Oke. Balas pesan ini jika Anda memiliki etika dan niat baik. Nah, ini juga sebenarnya bodoh juga DC itu ya kalau dipikir-pikir. Balas pesan ini jika Anda memiliki etika dan niat baik. Ngapain dibalas? Ya, menunjukkan kita punya etika dan niat baik. Pinjol edannya saja tidak punya etika dan tidak punya niat baik. Ya, selalu menipu, selalu menakut-nakuti nasabahnya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya jika Anda atau para pemula yang baru galbay ini menerima WA seperti ini, itu jangan dipercaya gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan gitu ya. Anda kalau kurang jelas boleh ulang-ulang lagi videonya gitu. Tapi boleh saya rangkum saja ya di sini ya. Yang pertama, Anda melakukan banyak pinjaman sekaligus di beberapa platform gitu. Nah, ini bukanlah kesalahan Anda, bukan kesalahan warga Indonesia, bukan kesalahan nasabah, tapi kesalahan dari pinjolnya yang menyetujui satu orang nasabah memiliki banyak pinjaman online gitu ya. Jangan dibalik mindsetnya ya. Oke, yang nomor 2, rangkuman nomor 2, tindakan ini bisa berujung pada vonis penipuan dan pemalsuan. Tidak bisa. Ya, orang yang gagal bayar banyak dipinjol, bahkan dia itu sengaja galbay dipinjol ya, itu tidak bisa divonis penipuan dan pemalsuan karena dari pinjolnya sendiri meng-ACC ya, menyetujui pengajuan hutang tersebut ya, tidak ada indikasi penipuan dan pemalsuan di situ gitu. Dan Anda juga tidak pernah memalsukan dokumen negara gitu. Oke, yang ketiga, yang rangkuman nomor ketiga, mohon kerjasamanya untuk segera melunasi tagihan Anda hari ini agar kami tidak memperpanjang kasus indikasi penipuan dan penggelapan uang perusahaan ini, gitu ya. Sekali lagi ya, Anda tidak menipu, Anda tidak melakukan penggelapan uang perusahaan, gitu. Nah, bagi para pro galbayer ya, silakan ya minta diperpanjang saja kasusnya, gitu ya. Mau menelan biaya berapa pinjolnya untuk ke pengadilan, gitu. Kita tantang saja. Oke ya, balas pesan ini jika Anda memiliki etika dan niat baik. Anda tidak perlu memiliki etika dan niat baik kepada orang yang tidak memiliki etika dan niat baik juga. Karena sudah menipu dan menakut-nakuti seperti ini. Sampai ada korban bunuh diri. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.